Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung dengan kita ya dan bergabung di Telegram kita teman-teman, dan selamat datang juga kepada teman-teman yang baru nonton channel saya ya. Jadi di channel ini teman-teman saya memberikan edukasi dan juga beberapa pandangan mengenai market XAU USD dan juga forex teman-teman ya. Dan untuk teman-teman ya yang baru nonton channel ini, kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat, teman-teman boleh like, comment, dan subscribe ya, share ke teman-teman yang lain yang baru belajar trading. Karena di sini saya berikan semua apa yang saya ketahui teman-teman ya, supaya teman-teman bisa trading mandiri. Yang pertama, yang kedua teman-teman bisa mengerti pergerakan harga pasar secara lebih mendetail teman-teman, atau lebih terperinci. Jadi ya untuk teman-teman yang baru bergabung ya, kita punya official Telegram teman-teman. Ya jadi linknya ada di deskripsi. Teman-teman boleh klik link yang ada di deskripsi teman-teman, maka teman-teman akan diarahkan ke Telegram kita. Ya jadi teman-teman bisa dapetin informasi juga ya, dan juga outlook trading teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang masuk ke private channel kita ya, teman-teman boleh langsung hubungin admin teman-teman, karena di sini kita punya 3 channel teman-teman yang ini bisa membantu teman-teman trading yang pastinya. Yang pertama itu ada Bisa Trading Corner ya, yang kedua ada Bisa Trading Education, dan juga ada community-nya. Ya, dan untuk hari ini teman-teman ya, kita akan membahas mengenai engulfing candlestick ya, atau biasa disebut dengan candlestick engulfing. Banyak di luaran sana teman-teman yang trading menggunakan engulfing tetapi tidak mengerti konsep trading engulfing ini teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, salah memilih time frame ya. Yang ketiga, dan tidak banyak juga teman-teman yang trading engulfing ini memiliki money management atau risk to reward yang buruk teman-teman. Kenapa? Karena sedikitnya informasi dan pengetahuan mengenai candlestick satu ini. Walaupun dia gampang teman-teman untuk didapatkan ya konfirmasinya, tetapi kalau teman-teman salah cara entry-nya, teman-teman bisa rugi begitu. Ya, dan ruginya ini bisa kita minimalisir ya dengan beberapa cara yang akan kita bahas ke depannya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya, jangan lupa dicatat dan boleh di like supaya teman-teman bisa kembali lagi ke video ini. Dan untuk backtestnya jangan lupa juga di backtest teman-teman, karena sejauh ini ya kalau saya trading menggunakan engulfing itu cukup bagus ya, risk to reward dan juga win rate-nya teman-teman. Begitu. Jadi kita mulai dulu dari materi yang pertama teman-teman, yaitu cara trading dengan export engulfing. Ada 3 hal yang perlu teman-teman pahami ketika teman-teman trading menggunakan engulfing teman-teman. Ya, ini adalah next strategi ya dari engulfing teman-teman. Yang pertama itu adalah konsep time frame-nya. Yang kedua itu adalah bagaimana cara menentukan valid engulfing, dan juga kita akan gunakan tools pembantu ya yang mungkin teman-teman baru sadar nanti nih ya. Nextnya ada money management teman-teman. Jadi ada sekitar 4 hal yang akan kita bahas di video ini teman-teman ya. Yang pertama itu kita mulai dari konsep time frame ya, atau konsep penggunaan time frame pada candlestick. Jadi teman-teman ya, kita mulai dulu dari yang paling dasar, yaitu kita sama-sama tahu bahwa ya higher time frame atau time frame yang lebih besar itu memiliki konfirmasi yang valid ya. Jadi semakin tinggi time frame-nya, maka teman-teman akan mendapatkan konfirmasi yang lebih valid. Ya, jadi kita tahu engulfing itu kan ada 2, bullish engulfing dan bearish engulfing yang pastinya. Dan setiap teman-teman dapatkan ya 2 hal ini teman-teman di pasar, itu teman-teman harus lihat dulu ya time frame-nya itu berada di time frame berapa. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di time frame M1, maka wajar aja ketika ya kalau teman-teman lihat nanti di sini ada engulfing seperti ini teman-teman. Ini kita gambar-gambar dulu ya. Jadi contoh kayak ini ada engulfing seperti ini. Ya, ini adalah engulfing hijau. Nah, seperti ini. Nah, ketika teman-teman dapat di M1, maka ya nggak sedikit ya yang terjadi ketika engulfing di M1 ini di break dan gagal ya seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman gunakan di M1, M5, maka probabilitas atau win rate-nya itu semakin kecil. Tapi kalau teman-teman gunakan di M30 atau H1, H4, itu win rate atau potensi keberhasilannya akan semakin tinggi teman-teman. Jadi teman-teman pahami dulu nih ya, higher time frame confirmation atau konfirmasi di higher time frame itu benar-benar sepenting itu ya. Jadi pentingnya teman-teman untuk memilih time frame ya ketika teman-teman trading menggunakan candlestick engulfing.
Jadi kalau teman-teman mau trading menggunakan engulfing, saran saya teman-teman boleh gunakan di M30 ya atau H1. Tergantung teman-teman nyamannya di mana. Tapi kalau saya nyamannya itu di M30 teman-teman. Ya. Jadi next ya, kita masuk ke valid engulfing ya. Valid engulfing itu dia memiliki badan ya dan ekor teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat seperti ini bullish engulfing, kalau dia punya ekor ya seperti ini, maka ini adalah valid engulfing teman-teman ya. Jadi kalau misalnya engulfing tidak punya ekor, ini saya lebih berhati-hati. Jadi tetap valid, tetapi lebih valid lagi kalau dia punya ekor teman-teman ya, yang artinya apa? Ekor ini artinya ketika harga turun ya, itu ada daya tarik ya. Seperti ini, misal harga turun ini, dia turun dulu sebentar, terus ada daya buy atau buyer yang cukup besar teman-teman, yang ini bisa membalikkan atau membuat harga reversal. Itu pentingnya ya. Jadi konsep engulfingnya ini ya valid atau tidaknya, kalau saya pribadi saya akan lihat dari shadownya atau lihat dari wicknya teman-teman. Kalau dia ada wick, maka saya bisa entry ya menggunakan pattern dari engulfing ini ya. Terus ya, yang keduanya yang ketiga itu ada namanya tools. Nanti kita akan gunakan tools teman-teman ya. Mungkin teman-teman baru sadar atau teman-teman udah tahu tapi teman-teman ragu ya. Toolsnya itu apa? Toolsnya itu adalah Fibonacci retracement. Maka ketika engulfing ini keluar, saya akan ya gambar eh, Fibonacci retracement ya dari low to high ya, dengan area entry saya itu berada di sini teman-teman ya. Sebentar, ini kita hapus dulu. Sebentar, ini ya, ini kita giniin dulu teman-teman, jadi biar teman-teman nggak bingung ya. Ya, jadi maka saya akan entry nanti ketika harga turun ya, di next candle-nya itu dia turun dulu ke sini baru lagi lanjut naik ke atas seperti itu. Ya, kita akan gunakan Fibonacci retracement teman-teman. Bagaimana cara menggunakannya ya, teman-teman nonton sampai akhir. Oke. Ya, ini contoh dari bullish. Bearish engulfing-nya juga sama sebenarnya teman-teman. Ya, saya akan lihatkan langsung nanti. Terus yang terakhir itu adalah money management ya. Money management ini sangat penting teman-teman ya. Untuk money management, stop loss ya, khususnya untuk stop loss saya biasa akan tempatkan di bawah ya, sekitar 10 hingga 20 pips dari shadow-nya ini ya. Supaya apa? Supaya ketika candle-nya itu gagal dan dia bentuk candle merah yang baru teman-teman, dengan menutup candle engulfing-nya ini sudah pasti ya market mengalami manipulasi ya. Jadi itu adalah manipulasi teman-teman ya, kita harus terima ketika kita terkena stop loss ya. Yang namanya setup itu selalu ada kemungkinan untuk lossnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman terkena stop loss, maka teman-teman out dulu ya. Ini kemungkinan besar adalah manipulasi teman-teman, dan teman-teman harus segera out dari market ya. Dan untuk take profitnya itu teman-teman bisa buat 1:1, 1:2, atau 1:3, tergantung gaya trading teman-teman masing-masing di rumah. Kalau tradingnya scalping ya teman-teman bisa buat 1:1, kalau intraday 1:2 atau 1:3. Ya pasti dapat itu teman-teman. Nanti kita akan bahas bagaimana cara teman-teman bisa mendapatkan profit dan juga ya teman-teman bisa mengantisipasi lossnya itu. Ya, jadi ini adalah 4 konsep ya kalau teman-teman mau trading menggunakan engulfing ya. Jadi teman-teman bisa catat dulu ya. Teman-teman nanti kalau bingung tanyakan aja saya di Telegram ya, chat saya secara pribadi di Telegram teman-teman, nanti ya saya akan balas. Seperti itu. Oke, jadi kita langsung masuk ke chartnya aja teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman ya, kita akan bahas mengenai bullish engulfing dulu ya. Bullish engulfingnya itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini teman-teman. Bullish engulfing itu tidak selamanya ada di area support seperti ini ya. Tetapi ya terkadang ya, seperti itu. Bullish engulfing bisa terjadi di area resistance teman-teman ya, dengan konfirmasi breakout seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada bullish engulfing di mana ya hijau-hijau merah terus ditutup satu lagi ya dengan candle besar seperti ini teman-teman, maka ini adalah area untuk bullish engulfing itu terbentuk teman-teman ya. Ditambah lagi juga harga break ya area resistance yang di sini ya, dengan satu candle M30 ya breakout. Jadi ya kalau misalnya teman-teman trading sama saya itu biasanya kita juga menggunakan konsep breakout and retest seperti itu. Jadi kalau teman-teman dapat ya konfirmasi breakout, maka nextnya ya teman-teman akan mencari area entry yang ideal ya. Area entry idealnya kita gunakan Fibonacci retracement seperti ini. Nah, jadi area entry idealnya itu ada di sini teman-teman ya. Jadi ketika harga memasuki area ini, teman-teman bisa gunakan ya transaksi open posisi buy ya, dan juga teman-teman
Ya, gunakan stop loss-nya itu di bawah dari sini, teman-teman, ya. Di bawah sini ya. Bisa teman-teman, ini kan sekitar 37 pip ya. Teman-teman bisa buat di 47 pip di sini ya. Atau lebih rendah di 50 pip ya. Untuk take profitnya teman-teman bisa buat 1:1 seperti ini, atau teman-teman bisa aim 1:2 atau 1:2.5 seperti ini, teman-teman. Jadi ketika sudah close engulfing ya, maka teman-teman tunggu nih harga masuk ke bawah sini ya. Nah, itu dia. Ya, jadi ketika harga masuk ke bawah sini ya, teman-teman next candle-nya aja ya. Next candle-nya itu ternyata naik langsung ya. Teman-teman tetap tunggu ya. Next candle-nya ternyata ada reversal ya. Mungkin tidak terlihat ini retest-nya. Kalau teman-teman kecilkan ke M5 baru terlihat ada retest ya ke bawah seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman entry ya, teman-teman tinggal pasang aja stop loss dan take profitnya ya, dan harga naik seperti itu, teman-teman. Ya, ini adalah contoh dari bullish engulfing yang terjadi ketika breakout, teman-teman. Tidak selamanya bullish engulfing itu terjadi di area support. Ya, terkadang dia juga terjadi di area breakout pada resistance dan juga breakout pada area support, teman-teman. Seperti itu. Nah, cukup jelas ya, teman-teman ya. Cara tradingnya cukup simple juga ya, dan saya harap ini bisa memberikan insight ya untuk teman-teman trading di pasar real ya. Jangan lupa juga di backtest nih, teman-teman ya, cara tradingannya ini. Oke, next kita cari yang untuk bearish engulfingnya. Nah, teman-teman ya, ini adalah contoh untuk bearish engulfing ya. Tadi kita dapetin bullish engulfingnya itu breakout pada area resistance ya, tetapi kalau di sini bearish engulfingnya terjadi di area resistance ya, seperti sebentar ya, seperti teori biasanya ya, resistance ya terjadi bearish engulfing seperti itu ya, dan sesimpel itu aja, teman-teman ya. Tidak, harga juga tidak break di bawah sini ya, belum break tetapi terjadi bearish engulfing. Nah, kalau misalnya sudah terjadi bearish engulfing seperti ini, maka teman-teman bisa entry sebenarnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat ke kiri ya, harga sudah break area sini, teman-teman. Sebentar nih, saya copy dulu. Ya, harga sudah break ya, yang dimana ini kemungkinan harga akan lanjut turun, teman-teman. Ketika harga turun ya, disinilah kesempatan kita ya, harga retest ke atas, sentuh key levelnya lagi yang di sini ya, sempat terjadi bearish engulfing. Kalau misalnya teman-teman tidak dapat di sini ya, teman-teman tinggal tunggu lagi bearish engulfing yang di sini. Di sini juga ada bearish engulfing. Tetapi ya, seperti biasa, bearish engulfing yang valid itu adalah bearish engulfing dengan body atau badan yang besar seperti ini, teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi ketika teman-teman sudah dapat bearish engulfingnya ya, teman-teman gunakan tools kita ya, yaitu Fibonacci retracement dari atas ke bawah seperti ini, teman-teman ya. Dan teman-teman bisa entry ketika harga memasuki area ini ya, baik itu next candle-nya ataupun beberapa candle setelah ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika next candle-nya itu langsung naik ya, teman-teman jangan takut untuk entry sell. Yang penting apa? Yang penting teman-teman tetap gunakan yang namanya stop loss ya. Teknik bisa saja gagal, teman-teman ya. Setup bisa saja gagal. Jadi pentingnya kita mengatur emosi dan juga mengatur money management kita ya. Jadi gunakan money management ya, 1:2 atau 1:4 seperti ini karena targetnya di bawah ya, dan hit take profit kita. Seperti itu, teman-teman. Ya, cukup jelas ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman ya yang mau trading menggunakan engulfing, pahami dulu konsepnya. Dan untuk teman-teman nih, saya kasih sedikit bonus ya. Contoh harga turun ya, teman-teman, di sini. Sebentar nih, kita ubah dulu warnanya jadi warna hijau ya. Terus next candle-nya itu warna merah seperti ini. Ya, ini contoh aja ya, teman-teman ya. Nah, candle yang seperti ini, teman-teman, tetapi next candle-nya itu dia turun terus seperti ini ya. Turun terus seperti ini. Terus turun lagi ya, tidak ada retest ke area sini, teman-teman. Nah, ini bisa jadi invalid, teman-teman ya. Teman-teman boleh out dari market ya, jangan entry, jangan maksain ketika harga nanti naik lagi pas candle ke-5 atau candle ke-6 dia naik kayak gini, teman-teman entry ya. Itu saya tidak sarankan, khususnya untuk teman-teman yang baru belajar trading ya. Khusus fokus pada candle pertama, kedua, ketiga sampai candle ke-5 aja deh ya. Candle ke-5 kalau misalnya dia tidak retest area sini ya, dia tidak ada retest area entryan kita ini di 05 sampai 0786 ini, maka teman-teman boleh out dulu dari market. Lebih baik teman-teman tunggu di bawah sini ya, mantau ada bullish engulfing, entry juga pakai setup kita ya, cara trading kita. Nanti teman-teman bisa entry
begitu ya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi insight dan menjadi pelajaran untuk teman-teman di rumah ya. Dan untuk teman-teman yang baru belajar trading ya, tetap semangat, gunakan money management ya. Loss dan profit itu adalah bagian dari perjalanan kita. Ya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. So see you guys in the next video. Salam cuan, salam profit. Peace.